Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku yang pintar-pintar. Indonesia diam-diam membeli jet tempur dari Israel. Oke, masukkan intro. Alutsista menjadi kebutuhan mutlak bagi suatu negara untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman. Makin kuat dan modern alutsista yang dimiliki suatu negara, makin besar pula kekuatan pertahanan yang dimiliki suatu negara, termasuk Indonesia. Namun bagaimana bila suatu negara membeli kebutuhan alutsista negaranya dari negara yang notabene tak menjalin hubungan diplomatik atau bahkan lebih parah tak diakui sebagai negara oleh si negara pemesan? Hal itu ternyata pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ketika itu, pemerintah Indonesia menjalankan sebuah operasi intelijen yang dikenal dengan sebutan Operasi Alpha pada 1978. Operasi itu dilakukan Indonesia berkaitan dengan pembelian pesawat Skyhawk milik Israel. Tak sendiri, pembelian pesawat Skyhawk itu turut melibatkan Badan Intelijen ABRI. Kala itu Jenderal Leonardus Benyamin Murdani, atau LB Murdani yang jadi otak pengadaan tersebut. Murdani merancang operasi rahasia kala ia masih menjabat sebagai Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan. Pembelian Skyhawk saat itu memang dilakukan secara diam-diam mengingat sentimen anti-Israel yang masih kencang berembus bahkan hingga kini di Indonesia. Operasi rahasia TNI Angkatan Udara TNI AU ini dilakukan untuk membeli 32 unit pesawat tempur Douglas A4 Skyhawk dari militer Israel. Tak hanya membeli, Indonesia turut mengirimkan orang ke Israel untuk menjalani pelatihan pilot dan menyamarkan kedatangan pesawat tempur itu agar bisa dibawa pulang ke tanah air pada 1980 silam. Operasi tersebut turut diungkap oleh mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Pangkohanutnas, Marsda Djoko Purwoko lewat biografinya berjudul Menari di Angkasa. Menurut Purwoko, peristiwa tersebut adalah merupakan operasi klandestin rahasia terbesar yang dilakukan oleh ABRI. Kendati demikian, TNI tidak pernah mengakuinya hingga saat ini. Untuk dapat tiba ke Indonesia, pesawat itu diketahui dikirim secara berkala melalui jalur laut. 4 pesawat diantaranya dikirim langsung dari Israel menggunakan kapal. Untuk mengelabui sejumlah pihak, selama pengiriman di perjalanan nama pesawat Skyhawk dibungkus plastik bertuliskan F-5, jenis pesawat tempur buatan Amerika. Hal itu dikarenakan di saat yang bersamaan Indonesia juga membeli pesawat jenis F-5 dari Amerika Serikat. Soal spesifikasi yang jempolan, jadi alasan utama kenapa kala itu TNI AU menjatuhkan pilihan pada Skyhawk. Jet tempur Israel dikenal sebagai pesawat tempur yang terbilang unggul berdasarkan pertimbangan matang yang dilakukan TNI Angkatan Udara. Salah satu keunggulan pesawat asal Israel itu yakni air refueling, yakni kemampuan untuk mengisi bahan bakar sekalipun dalam kondisi mengudara. Tak hanya itu, A4 Skyhawk juga diklaim dapat meluncurkan rudal anti radiasi. Atas pertimbangan itulah pilihan jatuh kepada Skyhawk untuk menggantikan F-86 Sabre dan T-33 Thunderbird yang tergolong uzur. Sebenarnya, saat itu Amerika Serikat dapat memberikan 16 pesawat F-5EF Tiger II, tetapi hal itu dianggap belum dapat mencukupi kebutuhan AU. Ditambah lagi, Indonesia saat itu harus menghadapi operasi militer lanjutan di Timor Timur. Pihak intelijen saat itu mendapat informasi bahwa Israel akan menjual 32 pesawat A4 Skyhawk. Akan tetapi masalahnya saat itu selain tidak ada hubungan diplomatik yang dijalin kedua negara, pembelian pesawat tempur ke Israel jelas akan menuai protes keras dari masyarakat. Tapi pihak ABRI memutuskan untuk tetap melanjutkan operasi itu, mengirimkan 10 pilot TNI AU ke Israel. Tak cukup hanya membelinya dari Israel, Indonesia dalam hal ini TNI AU juga mengirimkan 10 pilot untuk menjalani pelatihan termasuk di dalamnya mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Pangkohanutnas.
Marsda Djoko Purwoko. Hal yang menarik, tak satu pun dari 10 pilot tersebut termasuk Djoko yang mengetahui bahwa mereka akan diberangkatkan ke Israel. 10 perwira itu akhirnya diberangkatkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia menuju Pangkalan Udara Paya Lebar, Singapura. Setibanya di Singapura, mereka langsung dijemput oleh sejumlah petugas Intel ABRI. Saat makan malam, salah seorang perwira Badan Intelijen Strategis BAIS ABRI meminta paspor mereka dan menggantinya dengan surat perintah laksana paspor SPLP. Saat itulah Kepala BAIS ABRI Mayor Jenderal Benny Murdani memberikan perintah. Dalam kesempatan itu pula Murdani menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan misi rahasia. Jika gagal, pemerintah Indonesia mengancam tidak akan mengakui kewarganegaraan mereka lagi. Murdani pun turut memberikan pilihan bagi perwira yang ragu untuk menjalankan misi tersebut. Operasi ini dianggap berhasil jika pesawat tempur A-4 Skyhawk milik Israel yang diberi kode Merpati berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Malam itu juga 10 perwira langsung diganti identitasnya. Seluruhnya dikantongi identitas bukan dengan nama Indonesia dan bukan sebagai tentara warga negara Indonesia. Saat makan malam, salah seorang perwira Badan Intelijen Strategis BAIS ABRI meminta paspor mereka dan menggantinya dengan surat perintah laksana paspor SPLP. Saat itulah Kepala BAIS ABRI Mayor Jenderal Benny Murdani memberikan perintah. Dalam kesempatan itu pula Murdani menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan misi rahasia. Jika gagal, pemerintah Indonesia mengancam tidak akan mengakui kewarganegaraan mereka lagi. Murdani pun turut memberikan pilihan bagi perwira yang ragu untuk menjalankan misi tersebut. Operasi ini dianggap berhasil jika pesawat tempur A-4 Skyhawk milik Israel yang diberi kode Merpati berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Malam itu juga 10 perwira langsung diganti identitasnya. Seluruhnya dikantongi identitas bukan dengan nama Indonesia dan bukan sebagai tentara warga negara Indonesia. Pelatihan bagi 10 perwira di Israel. Setibanya di Israel, 10 perwira langsung ditangkap dan digiring oleh petugas keamanan Bandara Ben Gurion Tel Aviv, Israel. Diketahui petugas itu merupakan agen rahasia Mossad dan ditugaskan untuk membawa 10 perwira AU itu ke ruang bawah tanah di mana para perwira BAIS ABRI sudah menanti mereka. Saat dalam penyekapan, ke-10 penerbang dijelaskan informasi singkat soal hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan saat proses belajar nantinya berlangsung. Karena Indonesia tak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mereka pun diminta untuk mengaku sebagai penerbang asal Singapura. Percakapan dalam bahasa Ibrani seperti Ani Tayas Miss Singapore, yang artinya, aku penerbang dari Singapura, hingga sapaan, Boken Tov, yang berarti selamat pagi jadi beberapa dialog yang diajarkan kepada penerbang Indonesia. Atas kesepakatan, selama latihan pangkalan udara itu dinamai Arizona. Karena resminya memang para penerbang itu akan dikirim ke Arizona. Di sana mereka berlatih dengan pesawat A-4 Skyhawk, melakukan berbagai manuver, mengoperasikan pesawat tempur sebagai mesin perang, hingga menembus perbatasan Suriah. Sekitar 4 bulan berselang, latihan terbang berakhir tanggal 20 Mei tahun 1980. Para perwira pun dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah dan brevet penerbang tempur. Namun para perwira intelijen ABRI yang hadir justru membakarnya di depan para pilot itu. Hal itu dilakukan tentu saja untuk menghilangkan bukti bahwa pernah ada kerjasama militer antara Indonesia dan Israel. Untuk mengelabui sejumlah pihak, para penerbang juga dibawa ke Amerika Serikat untuk sekedar berfoto-foto. Hal itu dilakukan agar terlihat seolah-olah bahwa mereka memang dikirim ke AS, bukan ke Israel.
Kepada para komandan di kesatuan pun, para pilot ini harus mengaku telah dilatih di AS, bukan Israel. Hingga pada akhirnya, paket A4 Skyhawk gelombang pertama yang terdiri dari 2 pesawat single seater dan 2 pesawat double seater tiba di Tanjung Priok pada tanggal 4 Mei tahun 1980. Pesawat tersebut diangkut dengan kapal laut langsung dari Israel, lengkap balutan plastik pembungkus berlabel F5. Pesawat A4 Skyhawk pertama kali dipamerkan pada publik, Oktober tahun 1980. Pesawat ini pun pernah dipakai dalam Operasi Seroja, atau lebih dikenal dengan pendudukan Indonesia atas Timor Timur sejak 1975 sebelum akhirnya dipensiunkan pada 2004. Sampai saat ini, Operasi Alpha tak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia.